Amorogo merupakan desa yang berada di ujung timur Kecamatan Limpung. Luas wilayahnya adalah 180 hektar yang terdiri dari 130 hektar merupakan persawahan dan 50 hektar lahan kering. Penduduk desa Amorogo yang terdiri dari 10.687 jiwa yang terbagi dalam 7 perdukuhan dan sebagian besar penduduknya adalah bermata pencaharian sebagai seorang petani. Dan sebagian besar adalah petani dengan bercocok tanam padi. Penduduk desa Amorogo mayoritas pertanian, ya rata-rata hasil dari petani kalau lagi bagus 1 hektarnya bisa mencapai 7 ton, kalau lagi biasa paling ya 5 ton. Nah, mayoritas penduduk Amorogo ini semua petani, Pak. Petani, jadi lahan tidak bisa dikeringkan, tidak bisa. Jadi selalu nanam padi, tidak bisa dikering, ditanami apa jagung, sapi itu tidak bisa. Jadi khusus warga desa Amorogo khusus petani padi, Pak. Potensi usaha pertanian dengan bercocok tanam padi masih menjadi pilihan utama warga desa Amorogo. Hal ini disebabkan karena kondisi demografis dan sosial masyarakat serta keadaan alam yang memang sangat mendukung atau untuk bercocok tanam menggunakan usaha pertanian. Padi yang dihasilkan petani kisaran 2.730 ton per tahun dengan jenis yang paling cocok dan digemari petani adalah jenis IR64. Dengan dasar potensi tersebut, proses bercocok tanam masyarakat sebenarnya sudah cukup modern dengan menggunakan alat pertanian seperti dompeng saat bertani dan generator saat membajak sawah. Bumdesa Maju Berkah Desa Amorogo mengingat potensi yang dimiliki tersebut berinisiatif untuk membentuk badan usaha pertanian dan menjadikannya predikat sebagai Bumdesa Penyangga Pertanian. Apa yang dikembangkan oleh Bumdes di Amorogo? Bumdes Maju Berkah Desa Amorogo mengembangkan yang pertama adalah soal simpan pinjam. Simpan pinjam itu adalah dana dari saham masyarakat 100.000 per orang. Tapi ketika saya sebagai Direktur Bumdes Desa Amorogo mencoba membuat sistem menganalisis, membaca dan lain sebagainya, saya buat cara bagaimana saham 100.000. Bumdesa Maju Berkah terdiri dari 3 unit usaha, yaitu usaha pertanian, keuangan mikro, wisata, baik wisata edukasi dan wisata religi. Untuk kegiatan usaha pertanian, Bumdesa Maju Berkah melakukan terobosan dengan mengangkat usaha pertanian dengan sistem bercocok tanam pertanian organik. Usaha pertanian itu sendiri, Bumdesa bekerja sama dengan petani dengan istilah sistem maro, 50% dari hasil yang diperoleh. Lahan yang ditanam juga atas kerjasama dengan pemerintah desa dengan total luas 300 meter persegi di lahan kas desa. Harapan dari Bumdesa sendiri untuk kedepannya lahan kas desa tersebut dapat dikelola seluruhnya kepada Bumdesa. Pertanian organik ya menurut pemahaman saya dan petani-petani lokal saat ini adalah pertanian yang tidak pakai kimia, pertanian yang alami, pertanian yang
berpikir jangka panjang di Desa Amongrogo ini sudah memulai ada kesadaran masyarakat untuk bertani organik walaupun belum sempurna. Pertanian organik ini memang tidak mudah karena memang harus ada kesadaran secara pribadi, tidak bisa tiba-tiba untuk membalikkan telapak tangan. Di Amongrogo alhamdulillah sudah ada produksi pupuk organiknya, adalah pupuk organik. Kenapa bertani organik? Karena dampaknya atau manfaatnya sebenarnya luar biasa ketika kita sadar dengan pertanian organik. Pertanian organik merupakan cara atau sistem bercocok tanam secara holistik dan terpadu dengan mengutamakan kesehatan lingkungan dan produktivitas tanaman secara alami sehingga mampu menghasilkan pangan sehat, serat yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Di zaman yang modern ini, banyak yang berpendapat jika apa yang dimakan adalah makanan praktis dan instan. Bahkan kadang masyarakat tidak tahu makanan yang mereka konsumsi banyak menggunakan zat-zat kimia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat mulai mengetahui dan mengenal hasil dari teknik organik yang dapat menghasilkan makanan yang berkualitas tinggi dengan kandungan nutrisi, mineral, mikronutrisi, vitamin, hingga antioksidan yang sangat bagus untuk tubuh dan menjadikan pamor makanan organik semakin naik. Hal tersebut menjadikan bercocok tanam organik menjadi semakin populer dan usaha pertanian yang sangat menjanjikan. Hal ini yang melatar belakangi munculnya usaha pertanian organik dengan sistem sewa lahan bungkuk. Kendala yang dialami oleh petani saat ini ada soal pemahaman organik itu juga. Kurang begitu banyaknya sosialisasi pertemuan-pertemuan petani, perlu adanya pertemuan-pertemuan petani. Tapi sosialisasi soal pertanian organik saya kira kurang begitu maksimal. Yang kedua adalah jaminan pasar. Jaminan pasar itu adalah soal bagaimana menentukan hasil pertanian. Ketika petani sudah mau berorganik, tiba-tiba pasarnya tidak mau menjawab, itu juga petani akan kembali lagi ke bukan organik. Sebenarnya sudah lumayan ketika banyak pertanyaan-pertanyaan, ketika saya mau bertani nanti siapa yang menjamin pasarnya? Lah itu banyak orang yang tidak bisa menjawab soal pasar. Saya punya keinginan program bagaimana ada harapan-harapan bagaimana petani dilatih untuk bertani organik, bagaimana untuk membuat pupuk yang baik, bagaimana untuk membuat pestisida hayati, dan bagaimana pendidikan organik ini kalau perlu adalah masuk di kurikulum pendidikan.